Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Agung Hendro Prabitio. Hari ini saya akan mengajarkan untuk kelas 11 ada materi untuk bimbingan konseling ya. Jadi materi yang Bapak bawakan hari ini judulnya adalah komunikasi efektif. Nah, dari judulnya kita tahu ya, jadi kita akan membahas apa sih itu komunikasi ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita berkomunikasi dan komunikasi yang kita bawakan itu efektif atau tepat sasaran atau sampai ke tujuan. Nah, untuk komunikasi sendiri, untuk pengertiannya adalah proses pertukaran informasi. Jadi kita memberikan informasi atau menerima informasi dari kita ke orang lain. Nah, ini kita sering lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari ya. Misalnya untuk kehidupan sosial kita sama teman, sama keluarga, tetangga, dan lain-lain. Atau secara organisasi, misalnya kita berorganisasi di rumah, misalnya teman-teman ada yang ikut Karang Taruna mungkin, atau ada yang ikut pengajian, atau ada yang ikut organisasi lain, ya itu kan kita butuh komunikasi yang efektif ya. Lalu biasanya ada beberapa hal yang ternyata itu salah dalam penyampaian komunikasi. Jadi dengan kata lain, artinya komunikasi yang kita lakukan menjadi tidak efektif atau tidak sampai ke tujuan atau tidak tepat sasaran. Nah, kita bahas untuk bagaimana sih caranya kita berkomunikasi secara efektif dan tepat sasaran. Kita lanjut ke slide pertama. Slide pertama adalah tadi pengertian komunikasi sudah Bapak sampaikan ya. Lalu kita masuk ke slide kedua. Apa aja sih atau elemen-elemen apa aja yang terdapat dalam komunikasi? Nah, di sini kalau bisa lihat ada 5 elemen. Yang pertama adalah komunikator, yang kedua adalah pesan, yang ketiga adalah media, yang keempat adalah komunikan, yang kelima adalah feedback atau umpan balik. Nah, untuk yang pertama adalah komunikator. Apa sih komunikator? Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Jadi kalau teman-teman atau Bapak sekarang sedang menyampaikan pesan kepada anak murid Bapak sekalian, Bapak bisa disebut sebagai komunikator. Lalu yang kedua, pesan. Pesan itu adalah ide atau informasi yang disampaikan. Jadi dalam komunikasi, pesan itu adalah inti dari komunikasi. Jadi itu yang akan diterima oleh orang yang kita kirimkan atau kita lakukan komunikasi. Jadi kalau pesannya ini tidak sampai atau kita salah menyampaikan komunikasi, maka pesannya ini tidak akan dicapai oleh penerima pesan. Nah, penerima pesan itu apa? Penerima pesan di sini disebut sebagai komunikan atau audiens. Jadi penerima pesan. Komunikan itu disebut sebagai penerima pesan atau penonton, audiens ya. Jadi mereka mendengarkan kita menyampaikan pesan dengan komunikasi, lalu mereka akan mendapatkan pesannya. Nah, lalu ada yang keempat. Yang keempat itu adalah namanya media. Jadi dalam kita berkomunikasi, kita itu menggunakan media. Jadi bisa secara langsung seperti sekarang, misalnya kita saat berbicara langsung dengan teman kita, itu namanya berkomunikasi secara langsung. Nah, bagaimana kalau tidak secara langsung? Berarti kan kita membutuhkan media. Nah, contohnya seperti saat ini Bapak sedang menyampaikan materi tentang bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif. Apa media yang Bapak gunakan? Media yang Bapak gunakan adalah video pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk pesan yang Bapak sampaikan, materi ini Bapak buat dalam bentuk video dan dalam bentuk slide yang nantinya akan kalian pelajari. Nah, itu adalah media, video. Nah, banyak media lain untuk menyampaikan komunikasi. Misalnya media sosial. Media sosial menjadi salah satu media atau alat yang dijadikan untuk komunikasi. Jadi kita menyampaikan sebuah campaign atau sebuah pesan yang akan dilihat oleh followers di sosial media atau teman-teman kita yang terhubung di sosial media. Lalu ada yang namanya feedback atau umpan balik. Nah, feedback itu adalah apa yang diharapkan oleh si komunikan. Jadi adalah respon yang diberikan oleh si komunikan kepada si komunikator. Ya. Jadi feedback ini diharapkan sekali oleh si penyampai pesan supaya mereka tahu apakah pesan yang mereka sampaikan ke komunikan itu diterima dengan baik atau dimengerti atau dipahami dengan baik. Karena pesan yang disampaikan adalah inti yang akan dicapai oleh si komunikator. Ya.
Baik, lanjut lagi ke slide selanjutnya. Setelah elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi, kita akan mempelajari tentang apa sih fungsi komunikasi. Ada beberapa fungsinya, ada 5 fungsi dalam komunikasi. Yang pertama adalah membangun konsep diri, atau dalam bahasa Inggris disebut establishing self atau konsep. Lalu yang kedua ada eksistensi diri atau self existence. Lalu ada kelangsungan hidup atau life continuity. Lalu ada memperoleh kebahagiaan, obtaining happiness. Lalu ada terhindar dari tekanan dan ketegangan, free from pressure and stress. Jadi banyak hal yang menjadi fungsi dari komunikasi. Ya, salah satunya tadi yang disebutkan adalah kebahagiaan. Ya, jadi ada orang-orang yang menggunakan komunikasi atau penyampaian pesan, tujuannya adalah untuk berbagi kebahagiaan. Misalnya hari ini misalnya kalian lagi ulang tahun, lalu kalian sampaikan pesannya kepada teman-teman kalian, teman-teman, hari ini saya ulang tahun, nanti datang ke rumah ya, kita makan-makan. Nah, itu namanya proses komunikasi atau proses menyampaikan pesannya adalah pesan kebahagiaan, yaitu kalian dalam sebuah event yang berbahagia, yaitu ulang tahun. Itu contohnya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Setelah fungsi komunikasi, ada kebiasaan positif dalam berkomunikasi. Jadi dalam komunikasi ini ada beberapa kebiasaan yang positif, ya. Jadi ada 3, yaitu secara verbal, secara fisik, secara bahasa tubuh. Nah, kalau secara verbal, saat kita berkomunikasi, biasanya kita jawab atau si komunikan pada saat diberikan informasi oleh si pemberi pesan, dia menjawabnya iya atau iye, ya. Lalu ada secara fisik. Secara fisik biasanya saat kita berkomunikasi, saat kita berbicara atau ke orang lain berbicara, biasanya ada gerakan atau gerakan tubuh fisik, ya. Secara fisik, kedua tangan kita spontan pindah atau bergerak pada bagian depan bawah perut. Nah, itu salah satunya. Lalu yang ketiga, secara bahasa tubuh atau body language. Dalam berkomunikasi, salah satu kebiasaan positif atau respon positif si komunikan biasanya akan menggunakan bahasa tubuh pada saat menerima informasi, yaitu dengan memberikan senyum atau pada saat kita menyampaikan pesan dia tersenyum. Nah, itu artinya si komunikan mendapatkan pesannya, sampai pesan kita kepada si penerima pesan. Selanjutnya adalah ada juga kebiasaan buruk dalam berkomunikasi. Biasanya hal-hal yang disampaikan dalam komunikasi tidak sesuai dengan atau tidak sesuai keinginan atau tidak diterima oleh si penerima pesan. Biasanya seperti berita buruk atau berita kurang baik, ya. Salah satunya adalah secara verbal memberikan kalimat atau memberikan respon dari komunikasi yang dilakukan dalam bentuk hal-hal yang negatif. Misalnya, ih nggak gitu, ih masa sih, gitu kan. Atau dengan kata-kata lain, misalnya nggak tahu, gitu ya. Itu salah satu bentuk penolakan atau bentuk kebiasaan negatif dalam berkomunikasi. Lalu secara fisik, komunikasi menunjukkan gerakan seperti menyilangkan tangan seperti ini. Jadi kalau ada ngomong, kita menyilangkan tangan. Nah, itu biasanya itu adalah salah satu bentuk negatif dalam proses komunikasi. Lalu secara bahasa tubuh, yang paling terlihat adalah pada saat kita menerima pesan yang tidak baik, raut wajah kita akan berubah menjadi murung atau senyumnya hilang. Nah, itu yang paling jelas. Jadi itulah kebiasaan-kebiasaan buruk pada saat kita menerima atau komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan, baik itu dari si pemberi pesan atau si penerima pesan. Ya, terutama adalah pesannya adalah yang disampaikan adalah pesan negatif. Selanjutnya adalah bagaimana sih menjadi pembicara yang efektif? Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi pembicara yang efektif? Pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada si penerima pesan. Media yang disampaikan itu memudahkan si penerima pesan mendapatkan pesan yang kita sampaikan ke mereka. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 tips yang bisa kita lakukan untuk menjadi pembicara yang efektif. Yang pertama adalah perilaku berbicara agresif yang bersifat konfrontasi, keras, kasar. Si pembicara tidak akan tertarik dengan apa yang dikatakan pendengar. Nah, jadi kita tidak boleh memberikan pesan-pesan yang provokatif, memprovokasi, atau pesan-pesan yang isinya negatif.
Nah, sehingga apa yang kita harus lakukan supaya efektif menjadi pembicara yang efektif? Ya kita harus menyampaikan pesan-pesan yang positif. Tujuannya adalah persuasif, yaitu memberikan pemahaman atau memberikan arahan kepada si penerima pesan gitu. Jadi apa yang kita lakukan atau pembicaraan yang kita lakukan bisa diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Lanjut. Selanjutnya adalah perilaku pasif adalah kebalikan dari agresif. Si pembicara berusaha menyenangkan lawan bicara, cenderung berbicara halus, khawatir melakukan kesalahan. Nah, ada juga yang namanya pembicara pasif. Jadi dia kalau berbicara nih cenderung biasanya kalau menyenangkan hati si lawan bicara tuh artinya biasanya kalau kata orang sekarang tuh cari muka ya. Jadi si pemberi pesan ini mengangkat, meninggi-ninggikan si lawan bicara supaya dia senang. Nah itu salah satu sebetulnya cara yang bisa disampaikan dengan baik supaya si penerima pesan bisa menerima pesan kita dengan baik. Lalu ada lagi perilaku berbicara asertif adalah berbicara secara langsung, jujur, berorientasi pada tujuan dan menggunakan kemampuan mendengar yang aktif. Nah, jadi ini adalah salah satu cara atau tips bagaimana kita menjadi pembicara yang efektif. Oke, selanjutnya ada tips dasar berkomunikasi, yaitu gunakan kalimat seefektif mungkin. Lanjut, jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Lalu ada juga jangan berbicara terlalu lambat. Hindari menggumam yang terlalu sering seperti itu menggumam ya. Lalu ada lagi menghindari humor yang tidak perlu. Jadi pada saat kita menyampaikan pesan ke orang lain, pesannya penting, itu jangan terlalu banyak bercanda atau jangan terlalu banyak humor yang diberikan kepada si penerima pesan. Oke. Lanjut, ada cara berkomunikasi yang baik. Kalian bisa lihat ada 15 slide ya. Nanti kita bisa pelajari, kalian bisa pelajari. Ada 15 poin yang bisa kalian pilih. Kira-kira mana di antara 15 poin itu yang menurut kalian paling efektif, yang bisa kalian pakai pada saat kalian berkomunikasi. Oke. Nah, tugas dari Bapak adalah tugas kalian hari ini adalah dari 15 tips yang Bapak berikan di situ ya, bagaimana caranya berkomunikasi yang baik. Menurut kalian, yang bisa kalian lakukan atau yang paling sering kalian lakukan dari 15 poin itu 5 aja yang mana? Nanti disebutkan lalu dituliskan di Google Form yang ada di Google Classroom ya, yang Bapak lampirkan di Google Classroom. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin dibahas, ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung kirim pesan WhatsApp ke Bapak, langsung dijawab aja, nanti kita bisa bahas langsung bareng-bareng. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Semoga kalian tetap sehat di sana, tetap di rumah, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya, karena belajar itu adalah sebuah keharusan untuk kalian, supaya kalian tidak menjadi orang yang tertinggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.